Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmaniyah Farda dari kelas SIP 3B dengan NIM 23417603130 dan absen 22. Di sini saya melakukan penelitian yakni analisis perbandingan risiko operasional sistem inventory perpustakaan pada implementasi barcode dan RFID dengan pendekatan FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Nah, sebelumnya perpustakaan itu kan sekarang butuh sistem yang cepat, akurat, dan handal untuk proses inventory. Nah, sekarang perpustakaan tuh sedang banyak yang menggunakan barcode dan RFID. Untuk RFID sendiri itu Radio Frequency Identification. Nah, barcode ini memiliki kedua teknologi ini tuh memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk barcode sendiri itu mudah, murah, mudah dipasang, tapi rentan rusak dan butuh land of sight. Land of sight itu apa? Untuk gambarannya seperti yang ada di PPT, dia tuh butuh jarak yang tepat dan kode yang benar, yang mana jika ketutupan kodenya kurang jelas atau ketutupan atau rusak, itu barcode kurang bisa dipindai gitu. Terus untuk RFID atau Radio Frequency Identification itu tidak membutuhkan line of sight, melainkan dia menggunakan frekuensi yang dimana itu sistemnya bisa cepat, bisa membaca banyak item sekaligus, mendukung self-service, dan memang memiliki kekurangan, yakni biaya yang tinggi dan teknis yang lebih kompleks, serta membutuhkan pelatihan uh, sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian ini itu meneliti atau menganalisis resiko operasional dari kedua teknologi yang berbeda ini. Saya menggunakan FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis itu untuk memetakan potensi kegagalan atau failure mode, menilai dampak dan penyebabnya, serta nanti membantu memilih teknologi yang sesuai dan menyiapkan strategi mitigasi yang efektif. Kemudian ada rumusan masalah. Penelitian ini tuh berfokus pada resiko operasional barcode dan RFID, yang mana nanti kemudian hasilnya menampilkan jenis kegagalan apa yang paling dominan pada kedua teknologi. Kemudian bagaimana metode Failure Mode and Analysis Effect ini membantu menentukan teknologi yang paling sesuai dan tindakan mitigasinya. Kemudian ada tujuan dan pembahasan penelitian dan batasan penelitian. Untuk penelitian ini sendiri itu kan berfokus pada teknologi barcode dan RFID. Kita mengidentifikasi jenis kegagalan yang paling sering terjadi, misalnya kesalahan pembacaan dan kerusakan perangkat dengan menggunakan FMEA ini, kita bisa menganalisis nih failure mode, penyebabnya, dan dampaknya, sehingga membantu menentukan teknologi mana yang paling sesuai untuk kebutuhan perpustakaan. Nah, untuk batasannya, penelitian ini tuh dilakukan berdasarkan literatur review yang dipublikasi sekitar tahun 2010 dan tahun 2025 sampai tahun 2025. Fokusnya hanya pada resiko operasional perpustakaan dengan dua teknologi, yakni barcode dan RFID. Jadi kita tidak membahas tentang resiko finansial dan resiko teknis lainnya. Gitu. Kemudian ada tinjauan pustaka. Di sini saya bedakan menjadi dua, yakni RFID, terus barcode dan FMEA. Sistem inventory sendiri kan meliputi pencatatan koleksi, peminjaman, pengembalian buku atau barang, pencarian item, dan inventarisasi lainnya. Keandalan sistem ini sangat-sangat dibutuhkan pada inventari sistem pada perpustakaan ini. Makanya, menurut literatur yang saya baca, bisa disimpulkan bahwa barcode ini lebih murah, sederhana, dan cocok untuk perpustakaan kecil, namun memang rentan human error atau kerusakan fisik lainnya. Menurut penelitian Mas Rianto tahun 2024, menekankan efektivitas barcode untuk sekolah.
karena biayanya rendah dan operasionalnya sederhana. Sedangkan menurut Nur Hayanti tahun 2019 dan Nur tahun 2020 menunjukkan kerentanannya terhadap resiko kesalahan operator. Untuk RFID sendiri, memungkinkan pembacaan tanpa line of sight, jadi menggunakan sinyal begitu, mempercepat layanan serta meningkatkan keamanan, namun implementasinya lebih mahal dan membutuhkan pelatihan sumber daya manusianya. Menurut Rahayu dan Handayani tahun 2024 menyatakan RFID efektif meningkatkan keamanan koleksi, tetapi menghadapi kendala teknis dan membutuhkan sosialisasi pengguna. Oleh karena itu, metode FMEA digunakan untuk menganalisis mode kegagalan, penyebab, dan dampaknya, sehingga membantu menentukan prioritas mitigasi atau pencegahan. Dengan begitu, pendekatan ini kita bisa memilih teknologi yang paling sesuai dengan konteks perpustakaan, sehingga nantinya akan mendapatkan rekomendasi mitigasi serta pemeliharaan rutin dan pelatihan staf agar risiko operasionalnya dapat diminimalisir. Kemudian ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan systematic literature review, yang mana itu kita mencari data keseluruhannya itu dari literatur atau referensi yang saya cari gitu. Dan metode FMEA sebagai kerangka analisis. Kombinasi ini dipilih karena memungkinkan saya untuk menganalisis risiko operasional secara menyeluruh dari literatur terdahulu. Selain itu, saya mengumpulkan data dari publikasi yang membahas implementasi Perko dan RFID, masalah operasional, serta penerapan FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis di sistem informasi dan manajemen risiko. Publikasi yang saya cari pada rentang antara tahun 2010 dan tahun 2025, di sini pengumpulan datanya dilakukan 4 tahap, yakni identifikasi literatur melalui database jurnal nasional, reputasi institusi, dan Google Scholar. Terus kedua, penyaringan melalui judul, abstrak, dan relevansi isinya. Terus kemudian ada ekstraksi data, mencakup metadata, publikasi, jenis teknologi, lingkup implementasi, masalah operasional, penyebab dan dampak kegagalan, rekomendasi mitigasi, dan lesson learner. Terus yang terakhir, ada sintesis data untuk membangun daftar Failure Mode nantinya di bab 4. Itu kita perlu menggabungkan atau membandingkan dua teknologi ini, yaitu barcode dan RFID, untuk karakteristik risiko dan mengidentifikasi pola tematik. Dalam analisisnya, FMEA ini nanti membantu mengidentifikasi sumber risiko mulai dari teknis, manusia, lingkungan, hingga ke sistem. Saya kemudian menentukan failure mode potensial, menganalisis dampak kegagalan, mengidentifikasi penyebab, dan menetapkan prioritas mitigasi. Berdasarkan tingkat frekuensi dan kemampuan deteksi, sehingga kita dapat mendapatkan nih prioritas mana yang perlu didahulukan atau diprioritaskan gitu. Nantinya hasilnya akan berupa daftar risiko operasional yang komprehensif, tabel FMEA yang terstruktur, dan matriks perbandingan risiko antara barcode dan RFID, rekomendasi mitigasi yang praktis, dan framework pengambilan keputusan untuk memilih teknologi yang paling sesuai, serta panduan implementasi lainnya untuk mengurangi risiko dan meningkatkan efisien, serta memberikan layanan yang lebih optimal. Untuk analisis FMEA sendiri, saya menggunakan 5 teknis, yakni yang pertama, saya melihat sumber resiko atau mengidentifikasi resiko seperti yang saya jelaskan tadi, yakni ada teknis, manusia, lingkungan, dan sistem.
Selanjutnya, saya mengidentifikasi failure mode, misalnya tag RFID tidak terbaca, barcode-nya robek atau sobek, data yang tidak sinkron, dan lain-lain. Setelah itu, menganalisis dampak kegagalannya. Dari segala resiko yang sudah kita dapatkan tadi, kita menganalisis dampak dari resiko-resiko tersebut, yang kemudian dapat dihasilkan seperti proses sirkulasi dampak tidak langsung terhadap kepuasan pelanggan dan beban staf, hingga dampak jangka panjang seperti kehilangan koneksi dan biaya perbaikan yang tinggi. Kemudian dianalisis penyebab kegagalannya, mencakup root cause, faktor yang memperparah, dan kejadian pemicu terjadinya resiko-resiko itu. Terakhir, saya menentukan prioritas mitigasi atau prioritas pencegahannya berdasarkan tingkat keparahan, frekuensi, dan kemampuan deteksi, mulai dari tindakan segera, terjadwal, hingga monitoring rutin. Dari analisis ini dihasilkan beberapa output, yakni daftar risiko operasional, barcode dan RFID, tabel FMEA yang terstruktur, matriks perbandingan risiko, rekomendasi mitigasi praktis, framework pengambilan keputusan, serta panduan untuk yang lain seperti ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa dijabarkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, berapa menit?